Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, jamaah Masjid Baitul Makmur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih dalam pembahasan penyebutan ayat-ayat tentang keikhlasan. Dua ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi sudah kita bahas dan sudah kita jelaskan makna dan tafsirnya. Maka malam hari ini kita akan masuk pada ayat yang ketiga yang beliau sebutkan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada-dada kalian atau yang kalian nampakkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Ini ayat di dalam surat Ali Imran ayat ke-29. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, qul, katakan, perintah kepada nabi kita, katakan wahai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, jikalau kalian menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam dada-dada kalian, au tubduhu, atau kalian tampakkan itu, ya'lamhullah, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala tahu hal tersebut. Ayat ini menjelaskan tentang keluasan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini mirip dengan firman Allah di ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di surat At-Taghabun ayat yang keempat. Allah berfirman, ya'lamu ma fis samawati
wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidatis sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di atas langit dan apa yang ada di bumi, dan dia pun mengetahui segala yang tersembunyi, segala yang bersifat rahasia, dan segala yang bersifat terang-terangan, yang nampak, dan Allah Maha mengetahui segala yang tersembunyi di dalam dada. Ini surat At-Taghabun ayat yang keempat. Juga misalnya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan mirip dengan ini, wa asirru qaulakum awi jaharu bih innahu alimun bidatis sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian menyembunyikan ucapan kalian atau kalian tampakkan ucapan tersebut, maka ketahuilah Dia Maha mengetahui segala yang tersembunyi di dalam dada. Ini ayat-ayat yang mirip dengan ini, yang keseluruhannya menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu segala yang tersimpan di dalam hati manusia. Tatkala kita beramal, apa niat kita tatkala kita beramal? Allah tahu. Apakah kita ikhlas di dalam ibadah kita, ataukah kita riya di dalamnya? Allah tahu. Tatkala kita beramal, apakah kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita berniat dengan maksud agar pamer dengan amalan kita? Allah Subhanahu wa taala tahu hal tersebut, sebab Allah mengetahui segala yang terbersit di dalam hati, lintasan-lintasan fikiran, gerak-gerik manusia, semuanya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Sama bagi Allah, baik kita tampakkan atau kita sembunyikan, kita rahasiakan, Allah Subhanahu wa taala tahu hal tersebut. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, jangankan apa yang ada di dalam dada manusia, bahkan semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, bahkan yang berada di bawah bumi, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Makanya dalam lanjutan ayat surat Ali Imran tadi, Allah berfirman, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah mengetahui segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi jangankan manusia, yang tersembunyi di atas langit atau yang tertanam di dalam tanah, Allah Subhanahu wa taala tahu. Apalagi cuman yang ada pada diri manusia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Segala yang bersifat rahasia, segala yang bersifat tersembunyi, ataukah yang nampak terang-terangan, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Ilmunya Allah meliputi segala tempat, ruang dan waktu, sehingga tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu kecil, sekalipun itu halus, bahkan lebih kecil daripada biji sawi atau lebih kecil lagi, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini para jamaah sekalian. Iya. Jadi Allah Maha tahu. Dan ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tatkala kita beramal, hendaknya kita membaguskan niat kita. Sebab Allah tahu tatkala kita sholat tadi, apakah kita ikhlas karena Allah, ataukah ada niatan-niatan yang buruk di dalam hati kita? Kita duduk di masjid yang mulia ini, Allah tahu niat-niat kita, Allah tahu maksud kita, apa dan bagaimana yang tersembunyi di dalam dada manusia. Ini para jamaah sekalian. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini ayat
Karena manusia ketika beramal, hampir tidak ada yang beramal kemudian dia menampakkan rianya dalam amalannya. Tidak ada yang seperti itu. Rata-rata kalau beramal, yang nampak, yang terlihat betul-betul dia ikhlas dan khusyuk kepada Allah. Tidak ada yang berkata atau beramal, setelah beramal misalnya nyumbang dengan jumlah yang besar, kemudian dia berkata, saya sekarang ini ria loh, tolong puji saya, tolong puji saya, karena saya sudah nyumbang uang 100 juta ini, tolong puji saya. Tidak ada yang seperti itu, ya kan? Nah, karena itu apa yang ada di dalam hati kita. Nah, Allah tegaskan, kau nampakkan rianya kamu atau kau sembunyikan rianya kamu, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu oleh manusia. Kalau manusia mungkin bisa menipu sesama mereka. Karena kalau sesama manusia, muamalah kita sesama orang lain itu sesuai dengan zahirnya dia. Dan tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengorek hati manusia. Tidak boleh. Makanya kita tidak boleh, diajarkan oleh Rasulullah, tidak boleh suuzon. Ada orang sholat misalnya, kemudian kita tuduh, itu ria kayaknya itu. Tidak boleh. Kenapa? Kau tahu dari mana hati orang? Nah, kita bermuamalah sama dia sesuai dengan zahirnya. Dia muslim, dia muslim. Dia sholat, baik sholatnya. Adapun hatinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermuamalah kepada orang lain sesuai dengan apa yang nampak bagi kita. Tidak boleh kita suuzon kepada dia. Karena urusan hati serahkan kepada Allah. Ini para jamaah sekalian, di dunia seperti itu. Sementara nanti di akhirat yang menjadi iktibar, yang menjadi patokan bagi manusia adalah apa yang tersembunyi di dalam hati. Apa yang tersembunyi di dalam hati. Makanya nanti pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawaban terhadap amalan manusia, terhadap segala ucapan manusia, yang berbicara bukan mulut, Pak. Yang berbicara bukan lisan, tapi yang berbicara adalah tangan. Yang bersaksi adalah kaki terhadap segala yang terjadi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat kata Allah, kami akan tutup mati mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki yang akan bersaksi terhadap segala yang terjadi. Jadi kalau manusia di dunia mungkin bisa berbohong, bisa berdusta, pandai bersilat lidah, pandai mengolah kata-kata, di akhirat yang berbicara bukan hati lagi, tapi yang berbicara adalah sekujur tubuh kita, mempersaksikan apa yang menjadi maksud dan niat kita tatkala kita hidup di dunia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam ayat yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hendaknya manusia berusaha menselaraskan antara niatnya dan amalannya, antara batinnya dan zahirnya. Harus dia selaraskan. Karena orang yang beruntung manakala niat dan amalannya sama-sama baiknya. Tapi kalau amalannya baik, niatnya buruk, maka tidak bermanfaat sedikit pun di hadapan Allah. Orang yang amalannya baik, terlihat zahirnya Masya Allah, tapi niatnya buruk, maka tidak berarti semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian, makanya kita berusaha selaraskan antara amalan batin kita dengan amalan zahir kita. Karena khawatir nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang bongkar sendiri, Pak. Disebutkan di dalam hadits yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma'a samma Allahu bih, wa man ra'a ra'a Allahu bih." Barang siapa yang beramal supaya ingin didengar oleh orang lain,
maka Allah akan perdengarkan keburukan dia nanti di dunia ataukah di akhirat. Orang yang beramal karena ingin didengar sama orang, Allah akan dengarkan keburukannya kepada orang lain, baik di dunia ataukah nanti di akhirat. Wa man ra'a ra'allahu bih, dan siapa yang beramal supaya ingin dilihat sama orang, maka Allah akan perlihatkan keburukannya nanti, baik di dunia ataukah nanti di akhirat. Ini para jamaah sekalian, dan inilah yang menyebabkan su'ul khotimah. Kita menutup kehidupan ini bukan dengan husnul khotimah, tapi dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Kenapa? Karena batinnya tidak sesuai dengan zahirnya. Ini mirip dengan orang munafik, Pak. Orang munafik itu kan, lihat orang munafik di hadapan Nabi pada masa Nabi SAW, bersyahadat di hadapan Nabi. Tidak sampai di situ, sholat di belakang Nabi, ikut bersedekah juga bersama sahabat, bahkan pernah ikut berjihad melawan orang kafir. Orang munafik. Tetapi Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di dalam hati mereka, sehingga hukum Allah terhadap orang munafik tidak pernah berubah. Allah katakan di dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu berada di kerak terbawah dari api neraka. Kenapa? Menunjukkan bahwa siksaan yang mereka dapatkan lebih hebat daripada orang kafir asli. Karena orang munafik menipu, Pak. Orang kira dia muslim, orang kira dia beriman, tapi ternyata dia menipu orang. Ucapannya saja Islam, ucapannya saja beriman, tetapi hatinya buruk. Dia sembunyikan kekafirannya dan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian, inilah yang menyebabkan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dalik. Makanya ada satu hadis yang Nabi SAW kabarkan kepada kita, yang hadis ini cukuplah membuat bulu kuduk kita merinding, Pak, mendengarkannya. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la ya'malu bi amalin, dia beramal suatu amalan, amalu ahlil jannah, dia beramal dengan amalan penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga itu kecuali satu jengkal aja, sejengkal lagi masuk surga. Tapi apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihil kitab, dia pun didahului oleh takdir Allah. Takdir berkata lain, fayamalu bi amali ahlin nar, maka di penghujung hidupnya dia beramal seperti amalan penghuni neraka, fayadkhuluha, maka dia ditutup dengan hal tersebut dan akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Sejengkal lagi masuk surga, tapi subhanallah dia ditutup dengan su'ul khotimah. Nah, karena manusia ini kan yang menjadi penentunya itu ya di akhir hidupnya. Kata Nabi apa? Innamal a'malu bil khawatim, amalan itu sesuai dengan penutupnya. Kalau kita tutup dengan kebaikan, maka kebaikan yang kita dapatkan. Maka itulah yang kita senantiasa harapkan, supaya kita ditutup oleh Allah dengan husnul khotimah. Ini para jamaah sekalian, loh kok bisa ya ada orang yang beramal amalan penghuni surga sepanjang umurnya, tapi ternyata setelahnya dia masuk neraka? Kok bisa begitu? Nah, hadits ini sebenarnya disebutkan dalam riwayat yang lain. Nah, ini semakin memperjelas ketika dia beramal maksudnya apa, niatnya apa. Nah, itu yang menjadi penentu sebenarnya. Lihat di dalam riwayat lain, orang ini ternyata ketika dia beramal amalan penghuni surga, fima yabdu linnas, pada apa yang nampak bagi manusia. Jadi yang nampak, yang terlihat memang betul dia beramal seperti amalan penghuni surga, tapi niatnya busuk, niatnya buruk, dia menyembunyikan maksud-maksud yang jelek. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ke dalam hati kita. Allah Maha tahu isi hati kita. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah.
Makanya Pak, pernah diceritakan ada seorang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini hebat berperang luar biasa, dengan gagah berani, ya, dia menerjang musuh, melawan musuh. Luar biasa dia dalam berperang, sampai para sahabat memuji orang tersebut. Ini orang Masya Allah, dia ini nanti mati akan masuk surga nantinya orang ini. Tapi subhanallah, Nabi diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu, ternyata orang tadi menjadi penghuni neraka. Dan Nabi kabarkan kepada para sahabat bahwa orang itu akan menjadi penghuni neraka. Para sahabat pun merasa heran, loh kok bisa ya Rasulullah? Dia kan berjihad luar biasa, pemberani luar biasa, dia membela agamamu ya Rasulullah, kok bisa dia masuk neraka? Kata Nabi SAW, lihat saja, dia akan masuk ke dalam neraka. Akhirnya para sahabat pun penasaran, kok bisa-bisanya orang ini masuk neraka? Akhirnya ada sebagian sahabat yang terus memantau orang ini sampai akhir hayatnya. Subhanallah. Jadi disebutkan dalam kisah, ketika orang ini berperang, ya, kemudian dia mendapat luka tusukan yang luar biasa, tapi dia masih hidup. Maka dia pun diselamatkan, diobati. Kemudian ketika dia sudah merasa tidak tahan dengan luka-luka yang ada pada dirinya, dia pun bunuh diri. Dia tancapkan pedang, kemudian dia tusuk dirinya. Na'udzubillahi min dalik. Nah, orang yang mati bunuh diri itu su'ul khatimah. Maka di sanalah baru para sahabat tahu, subhanallah, benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang tersebut menjadi penghuni neraka. Di dalam Islam haram hukumnya bunuh diri. Dosa besar itu. Dan ketika dia menutup dengan hal tersebut, maka itu tutupan yang jelek, su'ul khotimah. Na'udzubillahi min zalik. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Terkadang manusia ini kan melihat, ya, tatkala dia hidup, kemudian dia merasa putus asa, dia pun merasa kehidupannya sudah hampa, dia pun menempuh jalan pintas. Kenapa katanya? Supaya selesai masalah saya. Dikiranya dengan bunuh masalahnya. Justru itu awal masalah dia. Kenapa? Kehidupan dia setelahnya akan lebih berat. Dia pikir tidak ada azab di dalam kubur, tidak ada siksaan di dalam kubur. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Makanya, tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita beramal, maka jangan sampai kita hanya dapatkan capek dalam beramal itu. Jangan sampai kita hanya mendapatkan letih dan lelah dalam beramal itu, sementara kita tidak dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak ikhlas di dalam beramal. Makanya ulama menasihatkan, bahkan bersumber dari sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwa kamu kalau beramal, jangan kamu terfokus pada amalanmu itu saja, tapi fokuskanlah apakah amalan itu diterima ataukah tidak. Kata sahabat Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kunu liqabulil amali ashaddah timaman minkum bil amali. Hendaknya kalian itu lebih fokus terhadap apakah itu amalan diterima oleh Allah ataukah tidak, ketimbang fokus terhadap amalan itu sendiri. Ini maksudnya apa? Kita itu dalam amalan, lihat ini amalan saya diterima atau tidak ini. Dan itu dipengaruhi dengan niatnya, ikhlas ataukah tidaknya dia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tetapi sebagian orang terkadang keliru di dalam memahami nas-nas yang seperti ini. Ada orang, dia malah ketika disuruh beramal, dia tidak mau beramal. Alasannya kenapa? Ustadz, saya kayaknya masih berat ikhlas ini. Disuruh sholat kamu? Enggak. Kenapa? Niat saya masih belum ikhlas Ustadz. Untuk apa kalau saya sholat kalau niat saya belum ikhlas? Akhirnya dia enggak sholat. Ada orang disuruh bersedekah, saya mau perbaiki niat dulu. Nah, niat saya ini masih belum beres ini. Iya. Akhirnya dia tinggalkan sedekah. Ada perempuan disuruh berjilbab, dia malas dulu.
Nanti dulu Ustadz. Kenapa? Niatku belum ikhlas. Nanti kalau sudah ikhlas baru saya berjilbab. Subhanallah, ini ditipu sama syaitan. Karena yang Allah perintahkan beramal, sholat, puasa, bersedekah, dan berusahalah untuk ikhlas di situ. Jangan menunggu ikhlas dulu baru mau beramal. Sampai kapan? Nah, ini terkadang syaitan masuk di sini. Ketika dia mau beramal, mau sholat, padahal niatmu itu belum beres itu. Nanti aja kamu sholat, nanti aja sholat, niatmu belum beres. Nanti tidak diterima sholatmu bagaimana? Akhirnya dia pun ditipu sama setan. Nah, ini salah yang seperti ini. Kita diperintahkan untuk beramal, kemudian berusaha untuk bisa ikhlas. Itu yang benar. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadikan alasan niat belum ada, ikhlas belum ada, kemudian akhirnya kita meninggalkan amalan. Itu salah, itu keliru. Beramal Anda dan berusahalah untuk ikhlas di dalam beramal. Itu yang benar. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, dengan keikhlasan inilah kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dengan amalan yang ikhlaslah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Bahkan walaupun dosa kita terlalu banyak, bahkan walaupun dosa kita setinggi langit. Siapa yang bilang? Nabi SAW yang bilang. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, innaka, bahwa sesungguhnya engkau, lau ataitani biqarabil ard khotoya, andaikan kamu itu datang membawa dosa sepenuh bumi, summa laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian kamu datang kepadaku dalam keadaan ikhlas, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun." Lihat, ikhlas karena Allah. La ataituka biqarabiha maghfirah, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula, asalkan kamu ikhlas. Allahu Akbar. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dengan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan keselamatan kepada kita dari segala mara bahaya, musibah dan malapetaka. Dengan keikhlasan. Mungkin kita pernah mendengar hadis tentang 3 orang yang dikisahkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Nabi SAW bercerita, kata Rasulullah SAW, innahu, sesungguhnya telah ada umat sebelum kalian. Jadi Nabi cerita ada umat sebelum kita yang dia mengadakan perjalanan, kemudian karena sudah larut malam dia pun bersembunyi atau mencari tempat perlindungan di dalam sebuah goa. Maka dia pun masuk ke dalam goa itu. Kemudian ketika malam tiba, maka sebongkah batu yang sangat besar turun dari atas bukit atau dari atas gunung, kemudian menutupi pintu goa mereka. Akhirnya mereka pun terkunci di dalam goa itu dalam keadaan gelap tentunya. Mereka berusaha untuk mendorong batu besar itu, namun tidak bergerak sedikit pun juga. Tidak bergerak sedikit pun juga. Akhirnya apa? Mereka pun berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha, sekarang kita tinggalkan Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita. Maka seorang dari mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u wallaha bisalihi a'malikum. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa selamat dari batu yang mengurung kalian ini kecuali manakala kalian berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh kalian. Ini salah satu bentuk tawassul yang dibolehkan di dalam agama, bertawassul dengan amalan soleh. Iya, boleh seperti itu. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah,
karena saya telah menjalankan sholat 5 waktu, maka berikan saya tambahan rezeki ya Allah. Boleh seperti itu. Itu bertawassul dengan amalan soleh. Ya Allah, karena sebab birrul walidain yang saya lakukan, bakti saya sama orang tua saya, ya Allah selamatkan saya. Ini boleh. Itu tawassul dengan amalan soleh. Sama di dalam hadis ini, Nabi SAW ceritakan, akhirnya orang ini pun berdoa kepada Allah. Seorang dari mereka berkata, Allahumma, ya Allah, kana li abawani syaikhani kabirani. Dahulu saya ya Allah, dia ceritakan amal solehnya dulu dalam bentuk doa ini. Ya Allah, dulu saya punya kedua orang tua. Orang tua saya ini, saya sangat berbakti sama dia ya Allah. Nah, saya, pekerjaan saya itu mengambil kayu bakar di hutan. Kemudian dari sana saya pun memerahkan susu untuk kedua orang tua saya. Nah, saya, kebiasaan saya tidak akan berani meminum susu itu sebelum kedua orang tua saya minum. Maka suatu hari dia pun bercerita, saya pun pulang larut malam ya Allah. Kemudian ketika saya pulang, saya bawa kayu bakar, kemudian saya bawa susu untuk kedua orang tua saya akan berikan kepada mereka. Ternyata saya dapati kedua orang tua saya sedang tertidur. Nah, aku pun enggan untuk membangunkan mereka, aku pun sungkan untuk membangunkan mereka. Mereka sedang tertidur lelap ya Allah. Maka aku pun tunggu mereka dalam keadaan aku sedang kelaparan ya Allah. Anak-anakku juga sedang kelaparan, meminta susu yang ada di tanganku. Tapi aku berjanji, aku tidak berikan kecuali kepada kedua orang tuaku lebih dahulu meminumnya, kemudian kepada diriku dan kepada anakku. Maka dia pun tunggu orang tuanya dalam keadaan tangannya memegang bejana yang berisi susu tadi sampai waktu subuh. Dalam keadaan aku sangat kelaparan, anak-anakku sangat kelaparan, tapi aku berjanji ya Allah, aku tidak berikan susu ini sebelum kedua orang tuaku meminumnya. Sehingga tatkala kedua orang tuaku bangun, aku pun memberikan kepadanya, baru setelahnya aku minum ya Allah. Lihat, orang ini sangat berbakti sama orang tuanya. Maka dia pun berkata, ya Allah, andaikan yang saya lakukan tadi ikhlas karena mengharapkan wajahmu, maka lepaskanlah kami, bebaskan kami dari batu yang mengurung kami di tempat ini. Maka subhanallah, dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, batu tersebut pun bergeser. Dengan kekuasaan Allah, batu tersebut pun bergeser Pak. Tapi ternyata mereka masih belum bisa keluar. Maka orang yang kedua pun berkata, dia menyebut amalan solehnya, dia perlu mengatakan, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya dulu aku punya saudara sepupu perempuan. Dia punya saudara sepupu perempuan, dan wanita ini ya Allah saya sangat cinta kepadanya. Tapi dia selalu menolakku ya Allah. Wanita itu tidak cinta kepadaku ya Allah. Aku pun senantiasa merayunya, membujuknya, tapi dia tidak mau kepadaku. Hingga suatu hari dia bercerita, tatkala terjadi musim paceklik, musim kemarau yang panjang, wanita itu pun datang kepadaku ya Allah. Dia minta bantuan kepadaku. Maka aku berikan bantuan kepada dia dengan meminjamkan kepada dia uang sebanyak 120 dinar. Tapi dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya kepadaku ya Allah. Aku syaratkan begitu kepada dirinya. Maka dengan terpaksanya wanita itu akhirnya pun mengiyakannya. Maka tatkala aku pun sudah bersiap-siap di hadapannya ingin melakukan perbuatan itu ya Allah, dia pun mengingatkan aku. Dia berkata, ittaqillah wala tafudil khatama illa bihaqqih. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Maka mendengarkan ucapan wanita tersebut, dia pun bergetar badannya. Dia pun muncul rasa takutnya kepada Allah. Yang dia lakukan ini perbuatan salah ini. Maka dia pun tinggalkan wanita tersebut dan dia tetap berikan 120 dinar, dia berikan kepada wanita itu. Kemudian dia berkata, ya Allah, andaikan apa yang saya lakukan itu ikhlas mengharapkan wajahmu,
maka bebaskan, lepaskan kami dari batu yang mengurung kami ini. Maka subhanallah, Allah kabulkan doanya. Dengan kekuasaan Allah, batu tersebut pun bergeser. Tapi ternyata mereka masih belum bisa keluar. Maka tinggal orang yang ketiga. Orang yang ketiga berkata, menyebutkan amal solehnya, Allahumma inni sta'jartu ujara. Ya Allah, dahulu aku pernah mempekerjakan beberapa orang pekerja. Dia menjadi bosnya. Aku pekerjakan beberapa orang ketika itu, dan aku berikan gaji mereka sesuai dengan kerja mereka, kecuali satu orang ya Allah. Yang orang ini tidak sabar menunggu, akhirnya dia pergi, dan aku simpan uang gajinya itu. Dan subhanallah, aku ini orang yang pandai mengembangkan uang ini. Aku pun kembangkan uangnya. Iya, dia pun beternak sampai ya dengan hasil uang gajinya orang tersebut terkumpul dan terhasilkan ya kambing, kemudian sapi, kemudian onta, sampai satu lembah. Hebatnya orang ini. Kemudian ternyata orang itu beberapa lama setelahnya datang. Kemudian dia berkata, wahai anak Adam, wahai saudaraku, tolong berikan gajiku yang dulu. Kan dulu pernah aku bekerja, kemudian kau belum gaji aku. Aku pergi, tolong berikan gaji itu. Maka akhirnya orang ini berkata apa? Dia jujur, dia berkata, lihat apa yang kau lihat berupa sapi, kambing, onta, berikut budak-budaknya, itu semua milik kamu. Dia pun merasa dipermainkan. Kata dia, wahai hamba Allah, jangan kau permainkan saya. Kata orang ini, tidak, aku tidak permainkan kamu. Betul itu hartamu, betul itu gajimu. Akhirnya apa? Dia ambil semua sapi, kambing dan onta tersebut tanpa menyisakan satu ekor pun. Dia ambil semuanya. Nah, maka orang ini pun berkata, ya Allah, andaikan aku lakukan semua itu karena mengharapkan wajahmu ya Allah, maka bebaskanlah aku dari batu yang mengurung aku ini. Maka subhanallah, lagi-lagi batu tersebut pun bergeser, dan akhirnya mereka berhasil keluar dari batu tersebut. Subhanallah. Ini kisah nyata yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Pak, bagaimana buah keikhlasan itu. Lihat, orang ini, tiga orang ini beramal ikhlas karena Allah, ya kan? Lihat orang yang pertama, orang yang sangat berbakti sama orang tuanya. Dia berjanji tidak akan memberi makanan, tidak akan memberi minuman kecuali orang tuanya lebih dulu. Dan ini dari bentuk bakti sama orang tua. Dalam keadaan dia pun mampu untuk meminumnya, nanti setelahnya dia berikan kepada orang tuanya. Mampu kan? Bisa saja dia lakukan itu, tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Dia mengharapkan wajah Allah, ikhlas karena Allah, dan Allah berikan ganjaran pahala terhadap amalan itu. Orang yang kedua, lihat, orang ini ya dalam keadaan dia mampu melakukan perbuatan zina bersama apa? Anak pamannya tersebut, sepupunya tersebut. Dia mampu melakukannya. Nah, tetapi apa? Ketika dia mau melakukannya, dia diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia pun takut kepada Allah, akhirnya dia tinggalkan wanita itu. Padahal dia mampu. Orang yang ketiga, lihat. Orang ini betul-betul amanah di dalam pekerjaannya. Orang ini betul-betul amanah terhadap harta orang lain. Sehingga tatkala dia kembangkan harta milik orang lain, orangnya kembali menagih gajinya, dia berikan semua gajinya. Padahal kan dia mampu untuk memberikan gajinya tanpa dia beritahukan bahwa gajinya sudah dia kembangkan, ya kan? Mampu dia. Iya, tetapi apa? Orang ini jujur, orang ini amanah. Aku kembangkan hartamu sehingga menjadi sapi, kambing, onta sampai satu lembah. Itu semua kau ambil. Subhanallah. Nah, orang ini tidak ada yang mendasari amalan dia kecuali betul-betul ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kabulkan doanya, Allah selamatkan dia dari mara bahaya, dari bahaya yang mengurung dia. Maka ini tidak lain dan tidak bukan karena buah dari keikhlasan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan pahala kepada seseorang dengan amalan yang dia kerjakan
dan itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mukhlisin, kepada mereka-mereka yang ikhlas. Nah, ketika Allah Maha tahu segala yang ada pada diri manusia, hati dan perbuatannya, maka ini memberikan kepada kita rasa takut kepada Allah. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan keburukan atau niat-niat yang buruk dalam amal kebaikan, sehingga kita pun menjadi orang yang merugi, orang-orang yang tidak mendapatkan pahala balasan di akhirat nanti. Habaan mansura, hanya bagikan debu yang berterbangan, tidak teranggap sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan ayat-ayat keikhlasan yang mudah-mudahan memberikan tambahan ilmu kepada kita, membuat kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa memberikan keikhlasan dalam setiap ucapan amalan yang kita lakukan, sehingga amal ibadah kita sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mendapatkan kebaikan yang hakiki, kebaikan yang sebenar-benarnya di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan biidznillahi taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian para jamaah, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.